Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rian Setiawan. Ini adalah video lanjutan dari yang sebelumnya. Kali ini kita akan mengenai tujuan ketiga. Apa itu tujuan ketiga? Secara umum, tujuan ketiga diberlakukan aturan ketiga adalah untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan dalam bekerja. Secara rinci, tujuan ketiga telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 yang mencakup 3 aspek. Aspek yang pertama dari tujuan diberlakukannya ketiga adalah meningkatkan efektivitas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Aspek berikutnya adalah mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja atau buruh, dan atau serikat pekerja, serikat buruh. Kemudian aspek yang terakhir adalah menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Ketiga adalah suatu bentuk perlindungan bagi kesehatan dan keselamatan kerja para tenaga kerja serta bagi sumber-sumber produksi perusahaan. Adapun tujuan dari ketiga adalah sebagai berikut. Melindungi keselamatan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya hingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidup dan produktivitas nasional. Mencapai kesejahteraan fisik, mental, dan sosial pada semua pekerjaan, promosi, dan pemeliharaan tingkat tinggi. Menjamin keselamatan dari setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan baik secara fisik, sosial, psikologis bagi tenaga kerja. Membuat tenaga kerja lebih berhati-hati dalam mempergunakan perlengkapan dan peralatan kerja. Memelihara keamanan semua baik hasil produksi, menjamin pemeliharaan dan meningkatkan kesehatan gizi para pegawai. Dan juga meningkatkan kegairahan keserasian kerja dan partisipasi kerja, menghindari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atas kondisi kerja, memberikan rasa aman bagi tenaga kerja dan supaya terlindungi dalam bekerja. Alasan pentingnya ketiga menjadi prioritas utama dalam sebuah ekosistem. Dalam hal ini dikarenakan SDM atau sumber daya manusia merupakan aset penting perusahaan yang perlu dilindungi kesehatan dan keselamatannya. Dalam menjalankan ketiga, diperlukan kesadaran antara tenaga kerja dan perusahaan atau pemberi kerja. Setiap perusahaan harus menyadari bahwa mereka memiliki tugas serta tanggung jawab moral untuk menjaga dan memperhatikan karyawannya. Berikut ini adalah alasan mengapa kesehatan dan keselamatan kerja itu penting. 1. Mampu menjaga reputasi perusahaan. Jika perusahaan tidak memiliki tunjangan kesehatan dan keselamatan kerja yang terjamin, bisa saja suatu saat hal ini muncul di internet sebagai kekurangan perusahaan. Namun, sebaliknya, jika perusahaan memiliki tunjangan kesehatan dan keselamatan kerja yang
bagus, biasanya reputasi perusahaan juga akan bagus dan meningkat. Tak jarang makin banyak kandidat terbaik yang tertarik untuk melamar karena keunggulan reputasi ini. Yang kedua, membuat karyawan lebih sadar dengan bahaya dan risiko di tempat kerja. Banyak sekali karyawan yang tidak peduli dengan bahaya dan risiko di tempat bekerja. Dengan lebih menekankan peraturan tentang keselamatan kerja, karyawan juga bisa lebih sadar hal ini, sehingga hal ini dapat membantu perusahaan untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja dan dapat memiliki langkah pencegahan yang lebih baik. Perlu diingat bahwa tidak hanya pekerja lapangan yang rentan alami risiko yang mengancam keselamatan dan kesehatan kerja. Karyawan kantoran pun demikian. Ada beberapa risiko kesehatan dan keselamatan kerja yang umumnya mengintai penderita kantoran, misalnya terjatuh atau cedera punggung akibat duduk seharian di kursi dan meja kerja, mata lelah akibat terlalu lama bekerja di depan komputer, asma dan gangguan pernapasan akibat kualitas udara dalam ruangan yang buruk,